Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak kelas 9, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan selalu bahagia. Saat ini jumpa lagi dengan saya untuk membahas materi bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagian pertama. Pada bagian pertama, ini kita akan mempelajari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita bahas adalah alinea pertama. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama ini mengandung makna yang pertama, menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Mengapa? Karena kemerdekaan itu merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Yang kedua, memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai dengan pri keadilan, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif dan tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Yang ketiga, mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Hal ini meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Yang keempat, menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Alinea kedua. Alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea kedua memiliki makna bahwa alinea ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga,
kemerdekaan yang sudah dicapai itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Merdeka artinya negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat berarti bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan dari negara lain. Adil berarti Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai kehidupan. Sedangkan makmur artinya menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Bagi siapa? Bagi warga negaranya, baik material maupun spiritual atau kebahagiaan batiniah. Kita lanjutkan dengan alinea ketiga. Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga ini mengandung makna yang pertama, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini menjadi motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Makna yang kedua, bahwa alinea yang ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa